Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ana bihi bi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala yang kada bagus insyaallah. Wabil khusus anak muda. Jadi anak muda ini dalam sebuah hadis Sayyidina Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bil makna asy-syabab syu'batun minal junun. Jadi sifat pemuda atau pemuda, seorang pemuda yang meranjak dewasa, sifatnya itu termasuk daripada macam-macam golongan daripada kegilaan. Gila. Jadi ada gila tuh bermacam-macam. Ada yang paling atas tuh ya gila yang ada berakal lagi tuh deh. Tapi ada gila yang emang gila tersebut membawa kepada kehancuran, bukan kehancuran otak tapi kehancuran moral. Yaitu salah satunya yang paling cepat biasanya yang perubahan itu adalah seorang anak muda. Jadi ya kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan anak muda dijagakan oleh Allah Ta'ala dari segala fitnah. Hendak mempengaruhi seseorang akhlak yang kada bagus kah, atau akhlak yang bagus kah, atau hendak menjadikannya apapun, namun hendak merubah dari inya muda, cepat perubahannya. Itu yang dinamakan dengan syu'batun minal junun, sebagian daripada kegilaan. Lalu yang paling identik dengan anak muda kebiasaannya itu suka dengan lawan jenis. Itu hampir 99%. Memang ada sebagian anak muda pun yang na'udzubillah min dzalik lah, ketujuh lawan sesama jenis. Tapi ya hampir sebagian. Lalu kita bahas masalah pembagian hukum yang dinamakan dengan bubuhannya besagolnya berpacaran. Ya Allah, berpacaran sebenarnya apa hukum itu berpacaran? Berpacaran itu secara survei yang kita lihat dari bubuhan kekanakannya seorang dan yang kita lihat daripada dunianya bubuhan yang melakukan berpacaran, sebenarnya itu jauh daripada ajaran Islam. Ya, pacaran secara Islami itu kadeda, istilah berpacaran secara Islam itu kadeda sebenarnya. Amunnya hendak secara Islami at-ta'aruf, datang lawan kuitannya, datang wadah kuitannya, nah hendak melamar, imbah sudah hendak melamar bertunangan, ta'aruf di sana ada. Jangan disamakan berpacaran lawan ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal satu sama lain, tapi ada batasan-batasannya juga. Kada boleh kita saling bersentuhan, kada boleh kita berkhaluwat berkhaluwat maksudnya berduaan di suatu tempat, apalagi kita bergonceng-goncengan, belum lagi. Itu kada boleh. Dan kebiasaannya pun sebenarnya berpacaran itu identik dengan yang itu. Bergantungan, artinya berjapaian, bergoncengan. Itu menyakau itu kadosa namanya itu. Lalu apa hasil hukum daripada berpacaran? Ya kada boleh, haram hukumnya berpacaran. Amunnya hendak jua berpacaran, amunnya hendak jua caranya Islam nang kayak apa, versi Islam tuh kayak apa? Ya berdatang, imbah berdatang, ta'aruf, kenal satu sama lain, tapi atas moral Islam itu menjaga harga diri seseorang, apalagi buhan bebinian. Itu makanya jangan terlalu kita itu bahasanya lah, cukup dengan menatap. Jangan cukup kita tuh menatap orang, kebiasaannya tuh kenapa jadi ada orang itu hendak berpacaran karena terlalu menatap. Tapi cari yang supaya kita itu bisa menatap itu ya karena ujung-ujungnya hasilnya kepada pernikahan. Menatap aja dipandangi orang memuasnya. Itu setiap kali bebuhan kita memandang bubuhan bebinian, dan kita cukup dengan menatap, kada memikirkan untuk sesuatu yang akan menetap kita yang akan datangnya, itu kena akan bergejolak ya tadi, akan menyatu sifat kegilaan atau macam-macam daripada kegilaan anak muda saat ini. Lalu kena memicu kepada pemulaan melihat, lalu hendak rasa kepingin, embah
rasa kepingin hati lalu hendak memiliki. Imbah hendak memiliki lalu hendak merasai. Hendak merasai. Imbah sudah hendak merasai, terasai nyaman, ngalihkan hendak mencabutnya, nya sudah terasai nyaman. Apa aja lah mun sudah terasai nyaman, dan itu emang sudah diolah oleh syaitan seindah-indahnya, senyaman-nyamannya, diolahnya sudah, padahal diandakinya racun di dalam situ. Yang kita kada tahu, karena kenyamanan ngalih mencabut sekalipun itu salah. Itu yang kesimpulan daripada bepacaran itu. Jangan mencari yang selalu bisa kita tatap, jangan. Kuncinya sebuting, hendak menjauhkan diri daripada bepacaran. Kuncinya sebuting, jauhkan pandangan. Itu aja. Amunnya kita potong dari akarnya langsung mati. Tapi amunnya kita kada potong dari akarnya, akarnya kita diamakan aja. Artinya menjauh juga nih, menjauh. Tahu aja sudah hukumnya haram. Tapi kan dibuang dari awalnya nih, dari awalnya. Awalnya itu apa? Awalnya yaitu adalah memandang gitu. Itu kada bakalan bisa berhenti. Jadi kesimpulannya hukumnya adalah haram, kada boleh. Itu. Bekawan itu kada jadi masalah. Bekawan lawan siapapun kita itu kada jadi masalah lah. Selama kada membawa kemaksiatan. Bekawan, maksud bekawan di sini nang kayak pegerang dulu. Artinya apabila kita bekawan lawan jenis untuk menyampaikan inya kepada Allah dan kepada Rasul, itu kada jadi masalah. Tapi amunnya menyampaikan inya kepada maksiat, itu kada boleh. Batasannya adalah maksiat kepada Allah dan taat kepada Allah. Itu aja. Misalnya berkawan misalnya di WA atau di Facebook, selama itu menghasilkan di situ ada keuntungan dunia akhirat, kada jadi masalah. Tapi yang membawa kepada maksiat, kada boleh. Karena baginda Muhammad SAW pun beliau banyak menasihati buhan babinian itu banyak. Tapi sidin menjaga moral Islam juga, sama yang aku sampaikan tadi, artinya pada bersalaman. Ada apa kita mau amalah lawan orang itu, kada apa-apa mau amalah, artinya mau amalah lawan siapa aja kita kada apa-apa kan lah. Tapi jangan sampai kita berkawan itu memicu kita untuk perbuatannya kada bagus. Karena bisa kayak itu, bisa syaitan itu tadi. Nah, salah satu tipu dari syaitan, berkawanan aja jangan berpacaran kada aja. Ya Allah, itu salah satu. Karena inya merasa itu remeh, meremehkannya kenapa? Jadinya berkawanan aja jangan, biasa ya berkawanan itu jangan. Ya Allah kayak itu kalau. Tapi di situ sebenarnya tipu daya syaitan. Wala taqrabuz zina. Jangan memaraki zina. Salah satunya memaraki zina itu apa? Perkataan kita, aku berkawanan aja. Karena ujung-ujungnya adalah karena terlihat beginian. Namanya kita kau menjaga artinya menjaga hati kita. Sebenarnya dua. Jangan sampai ada syahwat. Yang kedua, ada fitnah, kada fitnah. Dua ini sebenarnya boleh kita berkawan lawan jenis, tapi selama selamat daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Yang kedua, jangan sampai ada syahwat. Kuncinya atau terakhir daripada itu adalah amunnya membawa berkawan kita lawan jenis tadi dengan dasar-dasar yang sudah ditentukan oleh agama Islam, syariat Islam, membawa kepada taat kepada Allah, kada jadi masalah. Tapi amunnya membawa kepada maksiat kepada Allah atau menimbulkan benih-benih maksiat kepada Allah, baik kada usah, jadi banyak aja kawan lagi yang lain. Jatuh cinta itu sebenarnya atau rasa suka kepada lawan jenis itu normal.
orang ketika jatuh cinta kepada seseorang lawan jenis, apakah boleh? Contohnya halus. Sebenarnya masalah jatuh cinta ketujuh lawan jenis itu joko tadi apa, itu normal. Kada jadi masalah sebenarnya orang itu ketujuh lawan seseorang. Ngarannya hati ini kada kawa ya Allah, kita kada kawa amunnya sudah hati ketujuh lawan seseorang, tapi jangan sampai yang kita bawa, yang kita ketujuh ini rasa cinta yang kita apa nih, yang kita kayak ini aja sudah jatuh cinta wajar, tapi apabila diletakkan di tempat yang kada wajar menjadi kada wajar. Contoh jatuh cinta itu kan bagus kalau lah, artinya kita saling mencintai sesama makhluk Allah kalau lah, apalagi lawan jenis itu menunjukkan bahwasanya kenormalan seorang laki-laki. Ada juga orang kada normal yang ketujuh lawan sesama jenis, ini yang suka lawan jenis kan kada jadi masalah orang tersebut, tapi rasa cintanya memicu kepada apa dulu? Apakah kepada taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah, itu aja. Amunnya bujur-bujur ini taat kepada Allah, taat kepada Allah, lihat aja kena rasa cintanya itu kena diubahnya menjadi apa yo? Menjadi hasilnya kena aku berdatang aja sudah. Terima kada terima berdatang. Amunnya kada karena Allah, lihat aja timbul hendak pacaran, timbul hendak kena disakiti hati orang itu kalau. Jadi wajar orang jatuh cinta, tapi diletakkan di tempat yang wajar. Jangan diletakkan di tempat yang kada wajar. Karena kada kawa kita misalnya ketujuan orang lalu ku tahani kayak apa? Kada kawa ini sudah ketujuan kayak apa? Makanya timbulkan rasa dulu gitu. Jangan sudah kepada kalau lah. Timbulkan rasa jatuh cinta yang sesama lawan jenis itu kepada seseorang yang bujur-bujur hendak kita jadikan pasangan hidup kita itu aja, dengan norma-norma yang sudah diatur oleh Islam. Kita kan kada boleh berjapaian, kada boleh berkhaluwat lawan inya. Namun kita sayang lawan inya bujur cinta. Sebenarnya kata-kata cinta yang yang terkeluar daripada mulut-mulut orang yang kada berilmu dan orang-orang yang anak muda yang wahini itu sebenarnya kada cinta, kada. Itu lain cinta. Adalah sama mahabbah, itu lain cinta. Tapi itu adalah simbol daripada racun yang dibawa oleh syaitan. Racun tersebut berubah menjadi cinta yang hitam. Ini ada cinta putih, ada cinta hitam. Cinta yang hitam itu yang dibawa oleh syaitan. Cinta yang putih ini pasti kena memicu kepada kayak apa, supaya yang dicintainya ini selamat dunia akhirat. Bukan menjerumuskannya. Itu yang bukan menjerumuskannya. Tadi. Masya Allah. Fankihul mar'ah li arba' dalam Sahih Muslim. Nikahilah perempuan itu 4. 5 liha hartanya, artinya orangnya sugih. 5 liha bungas. Walihasabiha dan keturunannya bagus. Walihasabiha keturunannya bagus. Walidiniha dan agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Ambil yang bagus agamanya, pasti kita akan selamat. Ciri-ciri bebinian yang hendak dijadikan bini atau laki yang dijadikan bini, modal yang paling pertama yang paling harus kita cari adalah akhlak. Akhlak. Amunnya akhlaknya bagus, biar bungas saja orangnya, biar sugih aja orangnya, ambil aja. Biar orangnya biar ya bahasa yang kasarnya lah, biar orangnya kada bungas, bahasa kasarnya biar orangnya miskin aja, tapi orangnya berakhlak. Ambil daripada orang yang sugih, orangnya bungas tapi kada berakhlak.
Ciri-ciri orang yang berakhlak salah satunya adalah orang tersebut kada penyarikan. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya harus pemurah, kada engken berajut. Nah, pelit. Coba ikamlah biar orangnya buas dan orangnya bagus ya bang akhlaknya, tapi sebuting pemalar manar. Kayak apa hidup ikam? Hah? Kira-kira tuh nyaman lah hidup lah. Mucai benar. Banyak orangnya bagus saja akhlaknya, tapi ada sebuting akhlaknya yang kada bagus nih, pemamayan orangnya, penyangitan benar. Hah? Semua sangit, semua sangit. Pada kalau digatil sedikit sangit, makanya apa kita hidup nang kita loninya. Nah, kita hendak itu nang amunnya hendak nyaman itu orangnya itu kada penyangitan. Yang kedua, orangnya itu pemurah. Nah, itu. Dan ku tambahi lagi sebuting. Orangnya itu cinta lawan ilmu. Apabila orang itu cinta lawan ilmu, baik aja atau ujungannya. Ujung-ujungnya akhirnya itu pasti bagus saja. Pasti bagus saja. Apabila sudah kita mendapatkan angka itu, lalu seorang yang dipimpin, seorang pemimpin, terutama lelakiannya dulu lah, karena mamanya non anaknya kan, yang memimpin harus tegas, adil, seadil-adilnya. Catatan, harus berakhlak baginda Muhammad. Yang dipimpin pun anak bini harus disiplin dan taat. Selama itu kada maksiat, selama itu taat kada maksiat, nya harus taat dan inya harus disiplin, tapi harus juga inya berakhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Amunnya hendak menang, inti daripada berataan soal itu kita rangkum berataan yang tadi itu dari awal sampai akhir. Apabila kita hendak menang dari sisi apapun, mengalahkan kayak apa supaya kada berpacaran, mengalahkan supaya kita menang mendapatkan seorang perempuan yang solehah. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Dunia itu pembendaharaan, dan sebagus-bagus perbendaharaan yang ada di muka bumi, mobil kah ada, intan 10 kilo kah ada, emas kah ada, tapi wa khairu mataiha, dan sebagus-bagus pembendaharaan al-mar'atu solehah. Cari bebinian yang solehah. Yang bujur-bujur bebinian itu, yang pertama inya hatinya ringan untuk menuntut ilmu, yang kedua orangnya berakhlak mulia. Itu modalnya. Namun sudah berakhlak mulia, inya taat lakinya pasti sudah. Berataan itu kada mungkin terjadi anak mudanya hendak menang lawan hawa nafsunya, hendak mendapatkan kebahagiaan kecuali kembali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada baginda Muhammad kada lain kecuali inya ringan hatinya hendak menghadiri ke majlis ilmu, yang mana ilmu tersebut bersambung lawan keilmuannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri, walan tara min waliyyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Walan, kada akan melihat seseorang wali min auliya illah menang dalam segala apapun, menang dari penawan hawa nafsu, meninggalkan dunia, meninggalkan rasa cinta kepada makhluk, meninggalkan melawan musuh, bihi, kecuali dengan sebab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu aja. Apa hendak mendapatkan Sayyidina Muhammad? Ketujuh, menghadiri majelis ilmu. Ayo bebuhan orang anak-anak muda amun hendak selamat dunia akhirat, bebuhan mulai bebuhan ikam sudah meranjak dewasa, jangan sampai bebuhan ikam tertinggal majelis ilmu. Jangan sampai kada menghadiri majelis ilmu, biar bebuhan ikam biar kita menjaga akhlak kita sebagus-bagusnya akhlak. Apabila orang mengerjakan sesuatu kebaikan tanpa berdasarkan dengan ilmu, maka menjadi keburukan. Kita berakhlak yang bagus tanpa mendasarkan ilmu, kada mendapatkan hasil yang memuaskan. Ayo kita bawa ibadataan bebuhan syabab-syabab, bebuhan anak-anak muda. Jangan sampai kita terlewatakan. Kada apa-apa SMA, SMP, ulun kada pondokan ya kada apa-apa. Yang penting itu jangan melewatkan majelis yang ada di kampung. Wabil khusus majelis-majelis di sana dibacakan ilmu tasawuf,
ilmu fikih dan ilmu tauhidnya. Karena itu kewajiban. Amun yang kada penting geus apa Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad menyampaikan talabul ilm wajibun ala kulli muslim wa muslimatin. Ya. Menuntut ilmu itu wajib, hukumnya wajib bagi orang yang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya mudah-mudahan terbuka hati bubuhan anak-anak muda bertaan lah. Itu kunci kebahagiaan geus anak-anak muda hatinya ringan untuk menghadiri majelis ilmu. Yang kedua kuncinya adalah berakhlak seperti akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang telah maksudnya dia melakukan onani untuk melampiaskan nafsu dirinya, dan dia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Namun jika tidak begitu, dia takut akan memperkosa perempuan lain karena tingginya hawa nafsu yang dia miliki, dan dia sudah mencoba berpuasa sunnah, menghapus video itu, bahkan melaksanakan sholat tahajud, namun masih saja kalah dengan hawa nafsu. Padahal di dalam hatinya yang terdalam rasa sedih dan melakukan dosa tersebut. Solusinya itu sebenarnya nyaman aja apabila kita tuh sudah merasakan rasa kada nyaman ketika mengerjakan maksiat, itu modal untuk mendapatkan hidayah tuh sudah ada. Ketika kita menggaui maksiat lalu hati kita rasa bertentangan, itu iman yang ada di dalam hati kita yang mau, artinya orang tuh ada bangganya ada orang buat maksiat. Alhamdulillah jalan aku malam tadi menggawi melihat yang itu, jadi misalnya ya Allah aku menggawi, amunnya ada sudah dalam hati bahwasanya ini tuh asa kada nyaman menggawi maksiat, itu iman yang menentang. Tinggal kita aja lagi memperbaiki sembahyang. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amunnya kita memperbaiki sembahyang, insya Allah akan menghapuskan dalam hati kita sifat yang kada bagus tadi, yang sifat kehendak mengerjakan maksiat tadi. Orang baru mendapat bahwasanya bapak juga aku jadi sembahyang kada ada faedahnya juga, tetap aja menggawe maksiat. Salah sebenarnya jawabannya di sembahyang situ. Apabila kita memperbaiki itu sembahyang, Allah yang menjamin inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang bujur-bujur sembahyang ya berdasarkan ilmu, ya kembalinya kemana tadi? Majelis ilmu pula. Sebenarnya kasih itu aja kembalinya. Sembahyang itu sebenarnya jawabannya bukan sembahyang. Bapak juga aku sembahyang aja, pada ampi-ampi juga maksiat nih. Tetap aja aku sembahyang tahajud sudah juga aja, aku sembahyang 5 waktu sudah juga. Tetap aja nih hatiku hendak sembahyangnya dari hati. Amunnya bujur-bujur sembahyang, Allah yang menjamin inna sholata tanha 'anil fahsya yang pada bagus wal munkar, dan kemungkaran apapun kemungkarannya, hendak memperkosa orang, hendak menggawi yang kada bagus, sembahyang kita bujurkan dulu. Apalagi kita parak dengan Isra wal Mi'raj. Di sana diturunkan Allah Taala memanggil makhluk yang paling mulia itu Sayyidina Muhammad untuk mendapatkan hadiah Sayyidina Muhammad daripada Allah, sembahyang 5 waktu. Jaga sembahyang 5 waktu. Kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Sebaik apa kita mengerjakan sembahyang 5 waktu, sebagus itu juga Allah Ta'ala akan menjaga kita daripada maksiat. Amunnya kita lalai mengerjakan sembahyang 5 waktu, hati kita pasti akan lalai juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar apa kita mengerjakan itu sembahyang 5 waktu, sekedar itu juga kita kau menahan hawa nafsu. Sekadar apa kita kawa mengerjakan memperbaiki sembahyang 5 waktu, sekedar itu juga kita kau menahan hawa nafsu untuk mengerjakan maksiat. Sebagus apa kita mengerjakan, amunnya full, pasti hati karena Allah Ta'ala cabut inya hendak menggawi maksiat itu. Tapi ingat selama kita jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sekali kita tercabur dalam maksiat, bertobat, pulang lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 100 kali sehari kada apa-apa, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tak ulang-ulang jangan gurue kada apa-apa. Yang penting merasa kada nyaman lalu beristighfar lebih bagus daripada mengerjakan taat lalu inya ria, ujub, takabur, inya kada merasa seakan-akan
inya kada bersalah padahal inya lagi mengerjakan maksiat. Lebih baik daripada itu orang nih berbuat maksiat tapi inya merasa hancur hatinya, ini karena mau kena musibah. Kalau lah kena musibah itu, kena musibah hatinya, kena musibah dalam hatinya itu ketujuh lawan maksiat, itu termasuk musibah batin, cinta lawan maksiat. Lalu kayak apa hendak mengampihinya? Ya salah satunya ya tadi, salah satunya sembahyang dijaga. Yang kedua kembali lagi tadi, namanya hendak nyaman, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Sebenarnya jawabannya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada. Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya sangat celaka, sangat rugi seseorang hamba mengerjakan sesuatu yang kada bagus sedangkan yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala terlalu banyak. Tak hanya buka HP, lalu terpikir sudah nak buka yang macam-macam nih, hendak dulu HP main game boleh tidak? Boleh kalau lah, boleh kalau lah, main game boleh kalau lah, main bulu tangkis, main bola boleh ya kalau lah, jalanan ke manakah, ke jogging. Sebenarnya terlalu banyak sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu inya memilih yang mengambil maksiat, terlalu rugi benar. Masih banyak, cari aja apa yang dibolehkan Allah Ta'ala, banyak aja, mencangkol lah ya sudah, cari cangkol, ambil cangkol situ, tabas tuh yang rumput yang di muka rumah tuh, terlalu banyak yang dibolehkan. Amunnya kita palingkan itu daripada itu, kebiasaannya inya kalah aja. Setiap yang maksiat yang kada yang hendak menghantui kita nih, lalu kita palingkan, tapi jangan juga overdosis. Mentang-mentang dibolehkan main game kena sampai subuh main game, ada sembahyang subuh lagi kena kesalah pulang. Artinya sesuatu yang mubah amunnya overdosis, sekalipun itu yang bagus lah, amunnya overdosis kada bagus, menjadi kada bagus. Itu aja jadi itu bubuhan, ayo bubuhan ini pesan bubuhan anak-anak muda, pesan keberhasilan yang mutlak, imma itu di dunia dan di akhirat, mulai dari umur yang muda. Amunnya hendak berhasil full kena di waktu tua, ayo merintis dulu di waktu muda. Merintis berdasarkan dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW. Itu pesan yang pertama. Yang pesan yang kedua, jangan sampai meninggalkan majelis ilmu, khususan ilmu yang diwajibkan kita belajar, ilmu fikih supaya kita bujur di ibadah kita, ilmu tasawuf supaya hati kita bagus, ilmu tauhid supaya bujur-bujur kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, jaga akhlak lawan kuitan kayak apa dijaga, akhlak lawan kekawanan kayak apa dijaga, akhlak lawan orang yang keguruan kayak apa dijaga, akhlak lawan hamba Allah sekalipun itu binatang kayak apa, akhlak lawan orang yang membenci kita kayak apa. Tiru akhlaknya baginda Muhammad SAW itu. Dan apabila pesan yang terakhir, apabila ada sesuatu yang menjanggal di dalam hati untuk kita mengerjakan maksiat, palingkan kepada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, karena sesuatu yang dibolehkan oleh Allah terlalu banyak. Apabila kita tarusakan, inya kena apa? Jadi akan menjalar. Ketika hendak stop dawi yang dibolehkan oleh Allah, insya Allah bawa nonton TV sama yang bagus, nonton bola atau apa yang itu jadi masalah. Itu aja jadi insyaallah. Sallallahu Nabi wa ala nabi wa sahbihi wa jami'i ibadillah. Qabul al-Fatihah.